Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini materi terakhir ya. Kita akan rangkap reading bagian kedua yaitu scan dan skim dan reading bagian tiga yaitu inference. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, di reading nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang paling lama itu harus diselesaikan dalam waktu 55 menit. Nah, nanti tipsnya jangan membaca teksnya dulu ya, teman-teman, tapi dibaca dulu soalnya. Karena teman-teman nanti akan banyak menghemat waktu dengan cara ini. Itu ya, jadi baca dulu soalnya, kemudian pahami soalnya itu menanyakan apa, informasi apa, nanti supaya teman-teman bisa menentukan teknik apa yang harus teman-teman pakai untuk menjawab soal tersebut. Nah, karena soal di reading itu terbagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama yang kemarin kita sudah pelajari ya, namanya adalah general information atau informasi umum atau garis besar mengenai teks. Nah, itu teman-teman bisa menjawabnya dengan cara cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentences. Nah, jenis soal-soalnya adalah main idea, idea organization, dan juga tone, purpose, sama course, teman-teman. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar dua teknik terakhir, yaitu yang pertama ada namanya scan dan skim. Nah, scan dan skim sendiri adalah membaca cepat sampai teman-teman menemukan informasi yang ditanyakan. Gitu ya. Karena yang ditanyakan di teknik scan dan skim ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai detail-detail kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Jadi harus dicari dulu. Gitu ya. Jadi bukan keseluruhan tentang teks, tapi informasi di dalamnya atau penjabaran mengenai topiknya seperti itu. Nah, ada 4 jenis kalimat, maksud saya 4 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu locate information, pronoun reference, stated and unstated details, dan juga vocabulary. Nanti kita pelajari ya, teman-teman, kita kenalan dulu. Nah, kemudian ya, teknik yang terakhir adalah teman-teman harus menebak atau membuat tebakan, terutama untuk jenis soal yang menanyakan tentang informasi tersirat. Itu ya, jadi ada jenis soal reading itu yang menanyakan informasi yang jawabannya itu tidak langsung ditulis di dalam teks, teman-teman. Tapi di pilihan A, B, C, D itu kita disuruh memilih yang mana yang eh, benar berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks. Gitu ya. Ada dua jenis soal yang cara mengerjakannya kita harus nebak, yaitu inference itu sendiri atau membuat kesimpulan ya, dan juga transition. Nah, kesimpulan di sini maksudnya bukan kesimpulannya teks ya, teman-teman, tapi kesimpulan mengenai topik yang ditanyakan atau kesimpulan mengenai suatu detail atau suatu informasi. Jadi bukan kesimpulan mengenai teks keseluruhan, bukan. Oke. Kemudian transition itu adalah perubahan paragraf. Nah, kita bahas dulu yang teknik kedua yaitu scan dan skim, oke? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, scan dan skim nanti teman-teman pakai ketika soalnya menanyakan tentang informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, biasanya soalnya itu diawali oleh 5W1H. Gitu ya, kalau nggak gitu soal yang meneruskan, teman-teman. Oke. Nah, jadi soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari dulu di dalam teks adalah, sorry teman-teman, kepencet, maaf, adalah locate information. Nah, locate information itu teman-teman disuruh menebak atau mencari, bukan menebak, maaf teman-teman. Disuruh mencari di dalam teks di mana penulis itu membahas atau menyebutkan tentang suatu kata kunci atau suatu detail, gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor atau kandungan dari meteor? Nah, teman-teman langsung baca cepat. Meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona itu umumnya diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan dari meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, belum ada ya yang ngomongin tentang komposisi meteor tersebut. Berarti kita lanjutkan, teman-teman. The meteor atau meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sini ya. Jadi dalamnya meteor atau kandungan atau komposisi meteor itu adalah nikel dan besi. Nah, nanti terus teman-teman hitung dia masuknya ke baris keberapa. Gitu ya.
Makanya nanti kalau teman-teman tes, terutama yang offline, itu biasanya akan dikasih petunjuk ini, teman-teman. Jadi di tepi teks itu ada line 5, line 10, line 15, line 20, itu untuk memudahkan teman-teman. Supaya kalau misalkan letaknya itu di tengah-tengah atau hampir di akhir, itu teman-teman tidak perlu ngitungnya dari awal. Jadi cari patokan yang paling dekat, misalkan di sini, oh berarti 11, di line ke-11 misalnya gitu. Gitu ya. Nah, tadi letaknya di sini. Nah, berarti dia di atasnya line kelima, berarti letaknya di line keempat atau baris keempat. Gitu ya. Diingat-ingat baris, teman-teman. Bukan kalimat keberapa, tapi baris keberapa. Oke, nah ini baris keempat sampai baris kelima. Nah, berarti jawabannya adalah yang berapa? Seperti itu. Jadi penulis membahas komposisi dari meteor di line 4 dan line 5. Gitu ya. Nah, tapi soal online atau tes TOEFL ITP yang online, soal ini sudah tidak keluar. Tapi kalau teman-teman nanti tes yang dari lembaga, soal ini masih ada, teman-teman. Makanya saya berikan. Gitu ya. Dan kalau teman-teman nanti ngambil tes prediksi yang di tempat-tempat lain pun, kayaknya jenis soal ini masih ada, teman-teman. Kalau pakai soal yang nggak update ya. Karena kebanyakan kalau tes prediksi itu soalnya nggak update, teman-teman. Masih pakai soal-soal lama, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke jenis soal kedua ya, teman-teman. Itu tadi soal locate information, kita diminta mencari di mana si penulis menyebutkan atau membahas suatu kata kunci atau topik yang ditanyakan di pertanyaannya. Nah, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus lakukan scan dan skim dulu, itu adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, kata ganti seperti yang kita pelajari ya di kelas structure dulu, fungsinya adalah menggantikan kata benda, supaya kata benda itu tidak diulang-ulang-ulang terus gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, pronoun reference sendiri itu di soal reading ada yang ditanyakan. Jadi kata ganti a misalnya gitu ya, itu menjelaskan kata apa di dalam teks. Nah, contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima itu merujuk kepada they di line kelima. Nah, nanti kalau teman-teman ngambil yang online itu nggak disebutkan lainnya ya, tapi di teks itu langsung ditebelin dan di highlight atau di apa ya, teman-teman. Belakangnya itu diwarnai kayak di stabilo gitu. Warnanya abu-abu. Jadi kelihatan sekali tanpa harus mencari. Nah, yang teman-teman perlu lakukan adalah karena pronoun itu adalah menggantikan benda yang sudah dijelaskan atau sudah disebutkan maksud saya, maka teman-teman baca mulai subjek predikat sebelum kata ganti itu disebutkan. Nah, kebetulan di situ kata gantinya di subjek, sebelumnya titik, berarti kita baca kalimat sebelumnya. Gitu ya. Kalimat sebelumnya berbunyi, in order to survive, these plants have developed mechanisms to trap insects within their foliage. They have digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insects. Jadi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau daun mereka gitu ya. Nah, mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga tadi. Nah, berarti D di sini tadi itu yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Berarti jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Kemudian juga jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman harus cari di teks dulu itu adalah stated detail dan unstated detail. Nah, ini ada dua jenis detail ya, teman-teman. Detail yang pertama yaitu yang stated. Stated itu maksudnya tertulis atau tersampaikan. Jadi disebutkan, teman-teman, di dalam teks mengenai yang ditanyakan itu. Gitu ya. Jadi jawabannya memang ada di dalam teks, tapi mungkin dengan kata-kata yang berbeda bisa saja gitu ya. Contohnya seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Teks ini menyatakan kalau Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown. Yang mana kalau kita scan dan skim itu disebutkan di kalimat pertama bagian akhir. Nah, kita baca kalimat pertama ya, teman-teman. Di situ disebutkan Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah, bukan penjajah, pendatang Inggris gitu ya. Di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu dia lebih dulu ya, teman-teman, karena Williamsburg itu di tahun 1633 didirikannya, dan 1633 itu adalah 26 tahun setelah koloni Inggris permanen pertama di Amerika Serikat didirikan.
Berarti didirikannya di tahun, kalau 26 tahun sebelumnya berarti 1607. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti jawabannya kalau kita cek yang alfa didirikan di tahun 1633. Hati-hati, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, tapi Williamsburg, teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah si Jamestown-nya, bukan Williamsburg. Berarti alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Yang ada Williamsburg didirikan 26 tahun setelahnya Jamestown. Jadi Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie merupakan koloni Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, tadi disebutkan seperti itu ya. Jadi 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi koloni Inggris permanen pertama di Amerika itu di Jamestown, teman-teman. Oke, jadi jawabannya ya Charlie seperti itu. Itu adalah stated detail. Jadi jawabannya ada di dalam teks, tapi teman-teman harus cari dulu ya kata kunci yang ditanyakan. Nah, kemudian yang kedua ada namanya unstated detail. Nah, kalau stated detail tadi jawabannya ada di dalam teks. Kalau unstated detail ini, teman-teman, disuruh memilih di antara pilihan A, B, C, dan D, yang mana yang tidak ada di dalam teks, atau yang mana yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal, berdasarkan di teks gitu ya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is not true about the word gadget? Yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar mengenai kata gadget? Sama, kalau misalkan mengenai kata kunci, maksudnya yang ditanyakan adalah informasi kecil-kecil gini ya, maka teman-teman pahami dulu di teks, maksud saya di soal kata kuncinya atau yang harus dicari. Nah, yang teman-teman harus cari adalah kata gadget. Yang kalau kita scan dan skim itu ketemunya di kalimat kedua, teman-teman. Kita baca kalimatnya ya. Kalimatnya berbunyi, kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Nah, nggak enaknya unstated detail itu seperti ini, teman-teman. Unstated detail itu tidak cukup teman-teman baca satu kalimat. Karena teman-teman harus mengekstrak di antara di antara 4 jawaban, yang 3 benar, yang satu yang salah. Teman-teman disuruh nyari yang salah. Nah, jadi harus baca informasi apapun mengenai kata gadget di dalam paragraf tersebut. Bukan di dalam teks ya, tapi di dalam paragraf. Jadi kalau misalkan paragrafnya udah ganti ya, teman-teman nggak perlu lanjutkan. Seperti itu. Nah, tadi kan berbunyi kata gadget itu merupakan satu kata yang demikian itu. Kan nggak jelas ya, teman-teman, yang demikian itu yang bagaimana. Maka teman-teman baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang pakai untuk memberi nama atau menamai sesuatu yang namanya itu tidak dikenal atau terlupa sementara. Nah, kata gadget merupakan kata yang demikian itu. Nah, berarti kata gadget itu dipakai untuk menamai benda-benda yang kita nggak tahu namanya atau lupa, teman-teman. Nah, berarti it is used to name something when the name. Nah, yang alpha berarti bukan jawabannya, teman-teman. Karena di dalam teks dia ada dan benar gitu ya. Sedangkan kita disuruh nyari yang tidak benar atau yang salah mengenai kata gadget. Berarti yang alpha bukan jawabannya. Kalau yang Bravo itu digunakan di awal abad ke-19. Nah, kita cek, teman-teman. Atau gini, teman-teman baca apapun informasi mengenai gadget dulu ya. Kemudian nanti cocokkan dengan jawaban A, B, C, D. Jadi di situ berbunyi, kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris di tahun 1850-an. Dan kemungkinan datang dari kata bahasa Prancis namanya gacete, teman-teman. Yang artinya adalah small hook atau kail kecil. Jadi pancingan kecil gitu, teman-teman. Jadi kalau kita mancing, yang buat naruh cacing itu namanya hook atau kait seperti itu. Nah, sama para nelayan atau para pelaut dulu itu dinamai gadget. Jadi kalau ada apapun yang nggak tahu namanya dinamai kail kecil gitu, teman-teman. Nah, dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas. Nah, kata-kata yang lain, nah berarti di sini sudah bukan ngomongin tentang gadget, berarti berhenti di sini ya. Berarti bacanya tadi mulai dari awal sampai sini aja, teman-teman. Nah, sekarang kita cocokkan dengan A, B, C, D. Kalau yang alfa tadi sudah ya, di teks ada dan dia benar, berarti bukan itu jawabannya. Kalau yang Bravo,
Kata gadget itu pertama kali dipakai di awal abad ke-19. Padahal dipakainya di tahun 1850-an, teman-teman. 1850-an itu bukan awal abad ke-19 ya, tapi di pertengahan. Jadi salahnya di sini cuma di sini, teman-teman. Jadi harusnya in the middle of. Bukan at the beginning ya, tapi in the middle of the 19th century. Seperti itu. Jadi jawabannya yang bravo. Kalau yang Charlie, it most likely came from a word in the French language. Kata gadget kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada, teman-teman. Ini ya, French word yaitu gacete. Seperti itu. Berarti yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, penggunaan pertamanya yang diketahui itu oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada. It was first used by British sailors, maksud saya bukan Inggris ya, tapi British sailors seperti itu. Jadi penggunaan pertamanya dipakai oleh para pelaut dari British. Oke, berarti yang delta juga bukan. Nah, itu adalah jenis soal unstated detail. Memang agak lama teman-teman mengerjakan unstated detail. Gitu ya, tapi kalau teman-teman sudah sering latihan, trust me, ini akan jadi mudah. Oke, terakhir teman-teman, jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skim adalah soal vocabulary. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan soal vocabulary ini sebenarnya teman-teman bisa jawab tanpa harus membaca teks. Gitu ya. Kalau teman-teman tahu arti yang ditanyakan, dan di pilihan ganda itu teman-teman juga tahu artinya dan sinonimnya cuma satu. Kalau sinonimnya cuma satu, berarti fix jawabannya itu, teman-teman. Tanpa harus membaca soal. Nah, tapi siapa tahu kalau teman-teman menemukan ada vocab yang ditanyakan itu teman-teman nggak tahu artinya, maka harus menggunakan konteks, yaitu dibaca kalimat sebelum dan kalimat setelah kata itu disebutkan. Jadi 3 kalimat nanti yang dibaca. Itu ya. Contohnya ini, teman-teman. An incumbent in line 1 is most likely. Jadi kata incumbent di line pertama itu kemungkinan adalah. Nah, kebetulan incumbent di sini disebutkan di kalimat pertama, teman-teman. Jadi nggak ada kalimat sebelumnya. Jadi cukup teman-teman baca kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimatnya berbunyi, di sebuah pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki keuntungan yang kuat dibanding pendatang baru. Nah, seseorang yang sudah berada di office atau sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh yang tertentu gitu ya, itu memiliki peluang yang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para pemilihnya atau elektorat. Voters ya, elektorat itu sinonimnya voter, teman-teman. Nah, berarti incumbent yang mana dia itu memiliki keuntungan yang kuat daripada pendatang baru, berarti dia itu adalah yang sudah menempati orang yang sudah menempati kursi jabatan saat ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta, a current office holder. Jadi seorang pemegang kursi kekuasaan saat ini. Karena kalau yang Alpha, Bravo, sama Charlie itu bukan ngomongin orang, teman-teman. Yang Alpha itu ngomongin jenis pemilu khusus atau jenis pemilu tertentu. Bukan ya, sedangkan incumbent tadi adalah a person who is already in office. Jadi orang dia. Kalau yang Bravo, political party itu partai politik. Contohnya PDI, contohnya adalah Gerindra, Demokrat, dan lain-lain. Kalau yang Charlie, komentar yang menguntungkan. Itu juga bukan manusia ya, teman-teman. Yang manusia cuman yang delta. Office holder itu pemegang kekuasaan. Jadi jawabannya yang delta. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup scan, bukan cukup sih, maksudnya harus di scan dan skim dulu. Gitu ya, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan informasi kecil di dalam teks. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Hmm, nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya mute dulu teman-teman dan eh, chatnya supaya teman-teman hanya bisa mengirim ke saya. Oke, silahkan di sini ada satu soal, jangan takut salah ya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Ini waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author give the name of the oldest female within the elephant herds? Di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau menyebutkan sebutan, memberikan sebutan gitu ya, dari betina tertua gitu ya, di dalam kawanan-kawanan gajah. Dan jawaban teman-teman adalah betul. Jawabannya yang alfa ya. Jadi namanya gajah tertua itu adalah matriarch, teman-teman. Di situ disebutkan, this elder female, often the most experienced and knowledgeable, assumes a leadership role within the herd. Jadi eh, betina tetua ini atau ketua ini seringkali yang paling berpengalaman dan paling berpengetahuan itu mengambil posisi ketua di dalam kawanannya. Jadi namanya itu adalah matriarch seperti itu. Ya, betul. Jawabannya adalah line 2, teman-teman. Nice, lanjut ke soal berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab delta. Semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, according to the third paragraph, how do anthocyanins differ from other plant pigments? Jadi, menurut paragraf ketiga, bagaimana anthocyanin itu berbeda dari pigmen tanaman yang lain, teman-teman. Nah, anthocyanin itu disebutkan di sini ya. Nah, tapi letak informasi dari soal ini ada kata differ itu sinonimnya di preposisi unlike, teman-teman. Unlike itu tidak seperti, differ kan artinya berbeda ya. Nah, situ disebutkan tidak seperti klorofil atau zat hijau daun dan juga karotenoid, zat kuning daun gitu ya, teman-teman. Kuning, coklat, dan oranye. Nah, itu karotenoid. Nah, antosianin itu biasanya tidak diproduksi hingga akhir musim tumbuh. Nah, berarti dia hanya diproduksi setelah akhir musim tumbuh gitu ya. Nah, betul jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Antosianin itu tidak ada di daun selama bagian awal musim tumbuh. Karena dia baru diproduksi di akhir-akhir, teman-teman. Kalau yang alfa, antosianin itu biasanya diproduksi dalam jumlah yang besar. Bukan perbandingannya di jumlahnya ya, yang mana yang lebih besar atau lebih banyak atau yang lebih sedikit, bukan, teman-teman. Tapi perbandingannya adalah di kapan diproduksinya. Oke, kalau dia antosianin itu baru di akhir-akhir. Kalau misalnya klorofil dan karotenoid itu memang dari awal atau awal-awal lah seperti itu. Kalau yang Bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon-pohon berbuah. Nah, di situ tidak disebutkan ya, teman-teman. Bahkan kalau teman-teman melanjutkan membaca, itu disebutkan kalau antosianin itu, tin ini kata kerja ya, artinya mewarnai, teman-teman. Memberi warna gitu. Jadi memberi warna beberapa jenis buah seperti cranberry, anggur ungu, dan juga stroberi. Berarti dia ada di daun di daun pohon-pohon yang berbuah. Jadi yang Bravo bukan ya, karena kebalikan teman-teman atau salah gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie, antosianin itu memerlukan klorofil dan karotenoid untuk menghasilkan warna. Nah, tidak ada keterangan kalau klorofil dan karotenoid itu diperlukan oleh antosianin supaya bisa mengeluarkan warna.
Yang ada hanyalah antosianin itu cuma diproduksi di akhir-akhir biasanya, seperti itu. Gitu ya. Oke ya, jawabannya berarti yang delta, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Mari kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the word it merujuk kepada, jadi kata it ini kembalinya ke siapa teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengerjakan soal front reference, kita baca subjek predikat sebelumnya. Nah, subjek predikat itu sebelumnya, sebelum conjunction ini teman-teman, kan ada conjunction when ya. Berarti subjek predikat sebelumnya ini. Coal forms when peat is sufficiently dan seterusnya ini. Ini kalau diartikan batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut secara memadai terkompresi atau tertekan gitu teman-teman oleh berat atau beban yang beban dari tumpukan-tumpukan yang muncul di atasnya atau yang semakin tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar darinya yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi. Nah, jadi itu yang tadi yang awalnya ada airnya, ada zat-zat yang lain, itu apa teman-teman? Itu adalah pit ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut atau pit secara memadai tertekan atau terkompres oleh beban-beban atau berat-berat tumpukan-tumpukan yang ada di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat yang lain keluar dari tanah gambut tersebut yang meninggalkan massa karbon yang padat seperti itu. Oke, jawabannya yang bravo, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya ya, silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban delta, delta dan semuanya menjawab delta ya. Jawabannya betul, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud ya. Kalau teman-teman misalkan sudah tahu arti dari kata yang ditanyakan, contohnya migration. Migration itu kan kalau dalam bahasa Indonesia ya migrasi, teman-teman. Migrasi itu kan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, antara A, B, C, D yang artinya sama dengan perpindahan itu adalah yang delta. Movement. Nah, tanpa melihat teks pun kita bisa tahu artinya. Gitu ya. Jadi itu maksudnya adalah country life movement atau gerakan country life di awal di Amerika Serikat awal abad ke-20 berarti 1901 dan seterusnya gitu ya. Itu berawal atau diawali oleh sekelompok para reformer atau perjuang reformasi gitu ya
yang berorientasi secara sosial yang percaya bahwa bangsa tersebut atau Amerika Serikat sebagai satu kesatuan yang utuh gitu ya, itu akan menjadi lemah oleh perpindahan yang terus-menerus akan orang-orang muda atau anak-anak muda yang ambisius dan cerdas dari tepian-tepian kota atau dari desa-desa kecil gitu ya ke kota-kota besar karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup di desa dan institusi sosialnya. Nah, berarti migrasi ini kan perpindahan, teman-teman. Dari yang di desa terus pindah ke kota. Jadi anak-anak desa yang pinter, yang ambisius itu malah pada pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang menurut mereka lebih layak seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan teman-teman. Oke, ini habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirimkan di chat. Kita lihat ada jawaban Charlie, Delta. Oke, antara Charlie atau Delta. Mari kita cek ya. Di situ soalnya berbunyi, according to paragraph 2, jadi berdasarkan paragraf kedua atau paragraf terakhir ya, gerakan Country Life itu menekankan reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan berikut ini, kecuali. Nah, ini soal unstated detail, teman-teman. Oke, maka teman-teman cari kata kunci dulu, yaitu alasan kenapa para Country Life Movement atau para reformer tadi itu menekankan pada pendidikan. Nah, itu letaknya di paragraf kedua, itu di sini, teman-teman ya. Nah, ini, they concentrated on education, which was crucial in the effort to reform rural life for several reasons. Jadi, untuk beberapa reasons atau beberapa alasan. Oke. Nah, alasan pertama adalah, first, because most rural people had school-age children. Karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umuran sekolah. Nah, sekolah itu merupakan institusi sosial di pedesaan Amerika Serikat yang penting, gitu ya. Kemudian alasan kedua adalah sekolah-sekolah itu berurusan dengan atau bertemu langsung dengan anak-anak yang lebih siap atau lebih mudah beradaptasi daripada orang-orang dewasa. Maksudnya beradaptasi itu belajar, teman, lebih mudah untuk belajar gitu ya. Nah, to truly endure, jadi untuk benar-benar bertahan, perubahan-perubahan dalam masyarakat desa itu harus berawal dengan anak-anak. Terakhir atau ketiga, karena mereka itu mengapropriated itu menyumbang gitu ya, menyumbang uang dan mengatur kurikulum dan juga standar instruksional atau standar mengajar belajar mengajar gitu ya. Pemerintah eh, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah-sekolah sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Nah, berarti tiga alasannya itu ya. Kita cek satu-satu, teman-teman. Yang alpha, the school played an important role in rural social life. Jadi sekolah itu memainkan peran yang penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Tadi ada ya di sini, teman-teman, letaknya. Sebentar saya ganti warna dulu biar kelihatan. Nah, letaknya di sini. Nah, jadi schools were influential social institutions in rural America. Jadi sampai sini. Ya, sekolah itu merupakan
institusi sosial di Amerika, di pedesaan Amerika yang sangat penting. Jadi yang alpha bukan jawabannya ya, kita disuruh nyari yang accept, yang salah teman-teman. Kalau yang Bravo, sekolah-sekolah itu bisa dipengaruhi oleh state government. Nah, tadi ada juga di sini teman-teman. Jadi karena mereka itu memberikan uang atau menyetorkan dana gitu ya, dan membuat standar kurikulum dan juga standar belajar mengajar, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah-sekolah seperti itu. Jadi yang Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mampu untuk membuat perubahan-perubahan lebih siap, lebih mudah gitu ya daripada orang-orang dewasa. Nah, tadi juga ada di sini jadi gini, children who are more adaptable than adults. Jadi sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang lebih siap atau lebih mudah belajar daripada orang dewasa. Nah, berarti yang Charlie bukan, teman-teman. Nah, yang salah, maksudnya jawabannya adalah yang delta. Yang delta itu sebenarnya salahnya cuma di kata yang sangat sepele, teman-teman. Yaitu kita kehilangan kata a, ya. Jadi few sama a few itu berbeda arti. Kalau a few itu artinya cukup atau ada cukup banyak lah gitu. Atau ada beberapa lah, intinya cukup jumlahnya, teman-teman. Sedangkan kalau few nggak ada e-nya itu artinya sedikit. Nah, jadi kalau kita pilih yang delta, salahnya di mana? Yang delta itu bunyinya sedikit anak-anak desa itu bisa datang ke sekolah secara rutin. Padahal di dalam teks tadi itu jelas disebutkan kalau eh, alasan pertama itu karena banyak orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya sekolah. Jadi mereka itu bisa datang ke sekolah setiap hari. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta ya, yang tidak termasuk alasan kenapa Country Life Movement itu menekankan pada reformasi pendidikan. Lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman scan dan skim. Sekarang kita lanjut ke teknik yang terakhir, yaitu teman-teman harus menarik suatu kemungkinan atau kesimpulan berdasarkan petunjuk yang ada di dalam teks mengenai kata kunci yang ditanyakan gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk yang di dalam teks. Otomatis di sini vocab sangat mempengaruhi teman-teman. Semakin teman-teman nanti bisa memahami vocab di dalam teks itu akan mudah juga untuk menjawab jenis soal ini. Gitu ya. Nah, jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus menyimpulkan itu yaitu soal inference itu sendiri, teman-teman. Jadi soal di TOEFL ITP reading itu ada soal yang menanyakan atau menyuruh teman-teman untuk menjawab pertanyaan informasi tersirat. Jadi jawabannya tidak langsung tertulis di dalam teks. Contohnya seperti ini. Itu kalau teman-teman lihat pilihan A, B, C, D, yaitu Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, sama Moana. Kalau teman-teman cari dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir, tidak akan ketemu. Ya, karena inilah soal yang tersirat. Jadi tidak ada di dalam bacaan, tapi secara kesimpulan itu ada. Gitu ya. Kita baca soalnya dulu, soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin, nah si penulis saja bilang mungkin teman-teman. Berarti dia sendiri pun juga yakin atau dia sendiri tahu bahwa di dalam teks itu nggak ada informasinya, makanya dia bilang mungkin. Gitu atau kemungkinan itu. Jadi yang manakah di antara berikut ini yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah, kata kunci teman-teman adalah kata dalam bahasa Hawaii. Itu harus dicari dulu bagaimana uh, ciri-cirinya gitu ya. Itu kalau kita lihat bahasa Hawaii itu dibahas di paragraf 1, maka teman-teman baca informasi apapun tentang kata dalam bahasa Hawaii. Di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu di mana semua katanya itu dibuat dari susunan alfabet A, B, C, D, E itu ya, yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Kalau kita punya 26, Hawaii punya 12 saja, teman-teman, yaitu 5 huruf vokal A, I, U, E, O, dan juga 7 huruf konsonan H, K, L, M, N, P, W, atau W gitu ya. Kemudian setiap suku kata di dalam bahasa tersebut itu harus berakhiran dengan huruf vokal. Dan 2 konsonan tidak boleh gandeng. Nah, kita cek ABCD itu tadi 2 aturan bahasa Hawaii ya. Yang pertama, setiap suku kata itu beda dengan kata ya, teman-teman. Misalkan kalau kita bilangnya important.
Nah, importance itu ada 3 suku kata. Im, kemudian port, kemudian nt. Sebenarnya tergantung ya, ternya itu dibaca apa enggak. Jadi ada 2, ada 3 gitu. Cuman kalau tadi saya baca important, jadi 3. Nah, setiap suku kata tidak boleh berakhiran selain vokal. Jadi harus vokal, teman-teman. Jadi kita cek ABCD ya, yang alfa, mahalo. Ada 3 suku kata, yaitu pertama ma, kemudian kedua adalah h, ketiga adalah lo. 3 suku kata, teman-teman, dalam satu kata. Setiap suku kata berakhiran dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Nah, di situ a sama o, teman-teman. Berarti dia mengikuti aturan bahasa Jawa yang pertama ya. Aturan kedua, konsonannya nggak boleh gandeng. Harus dipisah. Nah, konsonannya di situ adalah huruf M, H, sama L, yang mana dia terpisah oleh huruf vokal. Nah, berarti yang alfa ini mengikuti aturan bahasa Hawaii. Bukan yang alfa ya jawabannya. Karena yang ditanyakan tadi adalah kata not, teman-teman. Yang bukan. Kalau yang Bravo, mahi-mahi ada 4 suku kata. Suku kata pertama berakhiran A, suku kata kedua berakhiran dengan I, suku kata ketiga A, keempat I. Nah, mahi-mahi. Kemudian huruf konsonan nggak boleh gandeng. M sama H-nya nggak gandeng ya, dia terpisah oleh huruf vokal, teman-teman. Nah, berarti yang Bravo juga bukan jawabannya, karena dia mengikuti aturan bahasa Hawaii. Nah, di situ ada yang digarisbawahi yang Charlie ya. Meklea. Jawabannya yang Charlie, teman-teman. Jelas-jelas tadi disebutkan 2 huruf konsonan jangan digandeng. Nggak boleh ketemu bareng. Nah, yang Charlie ada huruf K sama huruf L digandeng. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Yang bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie. Alasannya kenapa? Karena dia tidak mengikuti aturan bahasa Hawaii yang kedua seperti itu. Gitu ya. Nah, soal inference ini adalah jenis soal yang menurut para pembelajar di kampus Inggris itu paling sulit kalau di reading ya, teman-teman. Karena memang soal jawabannya tidak langsung ditulis. Tapi kalau teman-teman sekali lagi terbiasa akan mudah. Oke. Makanya latihan, 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 teman-teman. Nah, jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman harus membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan, yaitu soal transisi atau perpindahan paragraf. Nah, transisi sendiri itu nanti ada jenis soal yang menanyakan paragraf sebelumnya teks atau paragraf setelahnya teks, teman-teman. Oke, jadi di soal reading TOEFL, terutama yang lama ya, kalau yang di online ini udah nggak pernah keluar, teman-teman. Oke, jadi kalau tes online ini nggak pernah keluar. Tapi kalau yang offline, saya nggak tahu sih. Tapi terakhir saya tes ada, teman-teman. Udah sebelum pandemi dulu. Nah, kalau yang diprediksi dari lembaga-lembaga, kemungkinan besar masih ada, karena kebanyakan pakai jenis soal lama, seperti itu. Nah, cara mengerjakannya teman-teman harus cek dulu yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya atau paragraf setelahnya. Karena kalau yang ditanyakan paragraf sebelumnya teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama saja. Oke. Nah, tapi kalau yang ditanyakan adalah the following paragraph atau paragraf yang jatuh setelahnya teks, maka ada beberapa cara. Tapi secara umum teman-teman baca kalimat terakhir. Gitu ya. Cara kedua, kalau teman-teman tidak menemukan, baca apa namanya idea organization-nya. Jadi kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman nanti harus nebak paragraf berikutnya berarti kemana alurnya. Seperti itu. Tidak boleh ada pengulangan ya teman-teman. Tidak boleh ada mundur. Bisa masih pengulangan sama mundur sama aja teman-teman. Misalkan sudah kita sebutkan atau kita bahas, terus membahas yang lain, bahas yang tadi lagi. Nah, teksnya jadi nggak selesai-selesai teman-teman. Gitu ya. Jadi harus yang masih nyambung tapi harus baru seperti itu. Nah, contohnya di sini paragraph preceding this passage most probably discusses. Paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mendahului teks ini, maka teman-teman baca kalimat pertamanya saja. Kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain mengenai lautan membahas Division. Nah, tiba-tiba ada mitos yang lain mengenai lautan, itu membahas tentang Division. Berarti sebelumnya ini ada pembahasan tentang mitos mengenai lautan. Tapi bukan Division ya, karena Division itu dianggap sebagai yang lain, teman-teman, atau yang berbeda. Oke. Nah, berarti yang kita cek jawaban ABCD, yang alfa itu nggak mungkin ya sama yang Bravo, karena ada sebutan Division, teman-teman. Tidak mungkin di paragraf sebelumnya ngomongin Division. Ada 2 alasan. Yang pertama, Division ini baru diperkenalkan di paragraf ini. Sedangkan sebelumnya masa udah diceritain lengkap baru diperkenalkan, kan kebalik teman-teman.
Yang kedua, Davy Jones itu dibilang sebagai another myth, mitos atau cerita rakyat yang lain. Berarti yang sebelumnya ya yang lain juga selain Davy Jones, tapi cerita tentang lautan seperti itu. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang Charlie ya, a different traditional story from the sea. Cerita tradisional yang berbeda atau yang lain dari lautan atau mengenai lautan seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, itu kalau yang ditanyakan adalah preceding. Kalau following biasanya teman-teman baca kalimat terakhir biasanya ya, tapi tidak selalu. Kadang juga teman-teman harus membaca kalimat pertama di setiap paragraf untuk mengetahui alurnya. Jadi kayak memprediksi atau menyegat gitu teman-teman. Jadi kita cegat di situ mau bahas tentang apa seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, teman-teman. Dan ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, kita cek, teman-teman. Kita baca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini. Berarti sebelumnya teks ini, teman-teman. Kalau dimasukkan paragraf, bahas apa? Kita baca kalimat terdekatnya atau transisinya ya. Kalimat pertama berbunyi, while bald eagle is one national symbol of the United States, it is not the only one. Jadi kalau diartikan, meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional Amerika Serikat, elang gundul bukanlah satu-satunya. Nah, paragraf ini ngomongin yang lain, ada lagi selain elang gundul gitu teman-teman. Nah, berarti paragraf sebelumnya tadi itu sudah menjelaskan tentang elang gundul sebagai simbol Amerika Serikat. Gitu ya. Kalau yang Alfa perang di tahun 1812 tidak mungkin menyebutkan itu teman-teman di paragraf sebelumnya. Nanti tiba-tiba berubah. Sedangkan teks itu harus kohesif sama koheren. Kohesif itu harus nyambung satu sama lain. Kalau dibaca itu enak, smooth gitu ya. Kalau misalkan kohesif itu harus utuh, harus memiliki keutuhan teman-teman. Ya sama sih nyambung dan lengkap seperti itu. Kalau yang alfa di sini kita bahas perang di tahun 1812 tiba-tiba ngomongin meskipun elang gundul salah satu simbol Amerika Serikat, elang gundul bukan satu-satunya. Berarti yang alfa bukan ya. Kalau yang bravo elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat. Nah, ketemu jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Karena paragraf sebelumnya ngomongin elang gundul, ada yang lain selain elang gundul. Makanya paragraf kedua diawali dengan, meskipun elang gundul merupakan satu simbol Amerika Serikat, ada lagi satu lagi. Kurang lebih seperti itu kalau diartikan. Ya. Nah, kalau yang Charlie, perusahaan pemakingan dagingnya Sam Wilson. Nah, tiba-tiba Anda ngomongin ini padahal meskipun elang gundul, kan berubahnya nggak smooth gitu, teman-teman. Sedangkan teks itu nggak boleh kita misalkan ngomong eh, Pak Rudi merupakan eh, apa namanya pengusaha yang sukses. Ayah saya bekerja di kebun, kan nggak nyambung teman-teman. Harus informasinya itu nyambung seperti itu. Jadi nggak mungkin yang Charlie. Kalau yang Delta kostum yang dipakai oleh Uncle Sam. Nah, Uncle Sam ini siapa gitu ya? Jadi nggak boleh paragraf sebelumnya ngomongin tentang sesuatu yang nggak ada hubungan dengan kalimat pertama ini, teman-teman. Oke, jadi harus ada sambungannya supaya kalimat itu dibacanya nanti semua. Jadi jawabannya adalah yang Bravo ya.
Elang gundul yang menjadi simbol Amerika Serikat. Lanjut soal kedua, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, the name of Scott Joplin's most famous composition probably came from. Nah, nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal itu kemungkinan datang dari mana, teman-teman? Nah, kalau kita scan dan skim, baca cepat gitu ya, sampai menemukan nama orang Scott Joplin itu dibahasnya di paragraf kedua, teman-teman. Kita baca ya kalimatnya atau informasinya. Di situ disebutkan bentuk musik jazz yang paling awal atau pertama kali itu namanya adalah ragtime. Lagu-lagu yang sangat aktif atau istilahnya rags yang dipertontonkan atau dimainkan menggunakan piano. Dan performer ragtime yang paling terkenal pada saat itu dan komposer yang paling terkenal pada saat itu namanya adalah Scott Joplin. Nah, terlahir di tahun 1868 ke keluarga budak gitu ya, teman-teman. Scott Joplin itu mendapatkan penghidupan atau mencari penghidupan atau mencari nafkah gitu ya dari umur yang sangat muda dengan memainkan piano di bars. Bars di sini maksudnya adalah tempat minum-minum itu teman-teman atau tempat hiburan malam gitu ya di sepanjang Sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan-pekerjaan rutinnya adalah di Maple Leaf Club yang terletak di Sedalia. Maple Leaf Club ini hurufnya besar semua. Ini nama teman-teman, nama tempat yaitu salah satu bar di mana dia bekerja. Letaknya di Sedalia atau Missouri. Nah, di sanalah dia mulai menulis lebih dari 500 komposisinya yang kemudian dia buat menjadi lagu atau produksi menjadi lagu. Yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Break. Nah, pertanyaannya tadi adalah nama komposisinya Charles Golding yang paling terkenal yaitu The Maple Leaf Break itu kemungkinan datang dari mana, teman-teman? Yang paling mendekati dari Maple Leaf Break itu adalah Maple Leaf Club. Nah, kemungkinan datang dari sini karena yang nyambung di sini, teman-teman. Gitu ya. Nah, Maple Leaf Club itu apa? Maple Leaf Club itu adalah tempat kerjanya si Scott Joplin tadi. Nah, yaitu di bars atau tempat hiburan malam seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. Saloon itu kalau O-nya 2, itu artinya sama dengan bar atau tempat minum-minum gitu ya. Jadi the name of a saloon where he performed. Nama dari sebuah salon atau tempat minum-minum di mana dia tampil. Seperti itu. Jadi kalau kita cek di kamus, kita cari kata, tadi apa, bar, salon, teman-teman. Maaf. Salon yang O-nya 2. Karena kalau yang O-nya 1 tempat menghias rambut atau menata rambut gitu ya. Tapi kalau yang O-nya 2 di situ disebutkan a public place where alcoholic drinks were sold and drunk in the Western US in the 19th century. Jadi tempat umum di mana minuman-minuman beralkohol itu dijual dan diminum di Amerika Serikat bagian barat di abad ke-19. Sinonimnya adalah bar, seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Dan saya lihat ada yang menjawab Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini, maksudnya mengikuti itu setelahnya, ya teman-teman. Itu kemungkinan membahas apa? Nah, karena yang ditanyakan adalah setelahnya teks, berarti di bawah ya. Maka kita baca kalimat yang terdekat, yaitu kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir sudah kita baca sambil menjawab soal yang terakhir tadi ya. Dia berbunyi, di sanalah dia mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 itu, yang kemudian dia hasilkan menjadi lagu. Yang paling terkenalnya, komposisinya maksudnya ya, itu namanya adalah Maple Leaf Track. Nah, berarti paragraf setelahnya pasti nggak jauh-jauh dari komposisinya yang diciptakan oleh Scott Joplin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. The numerous compositions of Scott Joplin. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah teknik-teknik mengerjakan untuk informasi yang ada di dalam teks, gitu ya, informasi-informasi kecil. Jadi sebenarnya informasi dibagi menjadi tiga. Informasi secara garis besar mengenai teks ya, kita bahas kemarin. Kemudian informasi kecil-kecil yang ada di dalam teks, peritilan-peritilan kecil di dalam teks, teman-teman. Kita bahas hari ini. Dan juga informasi yang tersirat. Jadi jawabannya itu tidak tertulis secara langsung. Jadi teman-teman harus nyari petunjuk dulu di dalam teks. Gitu ya. Nah mungkin sambil saya absen, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan ya teman-teman. Silakan. Saya absen teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, karena tadi perbedaan passage dengan maksudnya following ya. Jadi kalau following the passage itu yang mengikuti teks ini, jadi paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas. Jadi kalau following itu yang mengikuti, jadi setelahnya, teman-teman. Tapi kalau yang preceding dari kata precede artinya mendahului. Jadi sebelumnya teks. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya, kalau yang preceding kita baca kalimat pertama karena itu paling dekat ya. Kalau menanyakan following, nah itu kita baca kalimat terakhir. Walaupun tidak selalu cara ini ya, sebenarnya ada cara lain, eh, tergantung jenisnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman harus mengenali jenis teksnya. Tapi secara umum teman-teman bisa gunakan cara ini. Jadi dibaca kalimat terakhir. Atau nanti teman-teman bisa hadir di sesi sore atau sesi malam maksud saya. Karena soalnya nanti berbeda, teman-teman ya. Ada jenis soal yang following ini cara mengerjakannya beda, teman-teman. Oke, supaya lebih jelas seperti itu yang saya maksud. Gitu ya, Mister. Jadi following itu setelahnya, kalau preceding sebelumnya. Gimana, Mister? Apakah dapat? Oke. Oh ya, saya hampir lupa. Teman-teman, karena hari ini pertemuan terakhir untuk materi dasar atau pembekalan ya, materi pembekalan. Seperti janji saya di awal, buat teman-teman yang selalu hadir di absensi, nanti akan ada bonus pembahasan tes yang dari lembaga nanti. Jadi teman-teman nanti kan dapat tes ya dari lembaga. Kalau nggak salah tanggal 25, kalau saya nggak salah teman-teman. Tapi saya nggak tahu karena yang menghandle nanti lembaga langsung bukan saya. Sertifikat juga yang menghandle lembaga langsung juga bukan saya. Jadi tanggal pastinya nanti akan diumumkan di grup oleh admin. Nah, sembari kita menunggu hari H tes, saya mengadakan kelas ekstensi atau pemanjangan ya, pembahasan tes-tes yang pembahasan soal-soal tes yang dari ITS yang barusan saya dapatkan. Oke, teman-teman. Nah, jadi soalnya itu nyampur atau acak, bukan yang kayak di kelas ini kan kita bagi per bab-bab karena memang pembekalan dasar atau basic ya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman juga pengen dapat reward eh, yang tes dari lembaga, tapi teman-teman ada bolong misalnya pernah nggak datang sekali, itu bisa mengikuti kelas ekstensi. Untuk mengikuti kelas ekstensi nanti teman-teman japri aja, gitu ya. Kemudian kalau teman-teman nanti pengen mengklaim atau
mendapatkan rewardnya itu silahkan japri juga dengan mengirimkan nama Zoom-nya teman-teman. Oke, jadi nama Zoom sama eh ya nama Zoom aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada informasi lain akan saya kirimkan ke teman-teman seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman telah mau belajar bareng sama saya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.